masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara,
menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit oke terbitkan Indonesia, berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit oke terbitkan Indonesia, tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit oke terbitkan Indonesia, menjaga makna karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada narasumber kita pada hari ini, yakni Bapak Dr. Waryana, SKM MKes, yang sudah bergabung bersama kita. Selamat siang, siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Halo, woi, Selamat siang, semua. Pak. Banyak ya Gimana teman-teman kabar saya. hari ini, Pak? Ya, kayaknya ada Pak Salman, ada dari Maluku ya. Banyak sekali nih. Assalamualaikum Pak War. Wah, iya ya Pak. Luar Waalaikumsalam biasa ya. sekali ya Pak hari ini. Ya, Oke banyak Pak, ini. Ya. Iya Bapak. Sebelum kegiatannya kita mulai, kami izin menampilkan beberapa video dari penerbit kami ya Pak. Silahkan. Baik Pak, terima kasih Pak.
Industri halal tourism berkembang pesat, tapi bagaimana strategi membangun bisnis hotel syariah yang benar-benar sesuai tuntunan agama, sekaligus kompetitif di pasar modern? Temukan jawabannya dalam buku Model Manajemen, Bisnis dan Pemasaran Syariah di Era Halal Tourism, karya Dr. Abdul Mujib. Buku ini menyajikan konsep, strategi, dan studi kasus nyata dari hotel syariah di Indonesia, mulai dari perencanaan bisnis hingga pemasaran berbasis nilai-nilai Islam. Dirancang khusus untuk akademisi, praktisi pariwisata, dan pebisnis muslim. Buku ini adalah panduan nyata menuju bisnis syariah yang profesional, etis, dan berdaya saing global. Beli sekarang di www.oketerbitkan.id dan jadikan bisnismu bagian dari kebangkitan ekonomi halal dunia. Kenali lebih dalam bagaimana anak dan remaja tumbuh, belajar, dan berkembang. Buku ini mengupas tuntas teori perkembangan peserta didik, mulai dari Piaget hingga Vygotsky, serta strategi nyata dalam menghadapi kebutuhan khusus di kelas. Cocok untuk guru, mahasiswa pendidikan, hingga orang tua yang ingin lebih memahami anaknya. Disusun ringkas dan sistematis. Buku ini bukan hanya referensi, tapi panduan praktis. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oketerbitkan.id. Buku ini hadir sebagai panduan ilmiah, sekaligus praktis yang menjembatani pengetahuan dasar hingga pendekatan terapi terkini untuk menghadapi penyakit ginjal diabetik. Miliki buku ini sekarang dan jadilah bagian dari solusi menurunkan angka kesakitan akibat diabetes dan penyakit ginjal diabetik. Karena memahami penyakit adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan.id. Bukan sekadar teori, ini panduan nyata menuju energi berkelanjutan. Buku ini mengajak Anda memahami teknologi, kebijakan, dan peluang besar di balik energi terbarukan. Saatnya jadi bagian dari perubahan. Buku ini membahas secara menyeluruh dan aplikatif tentang energi terbarukan sebagai alternatif solusi dari krisis energi dan perubahan iklim. Mulai dari potensi energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, hingga hidrogen hijau, buku ini mengupas teknologi, tantangan, dan dampaknya dengan bahasa yang mudah dipahami. Temukan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkanindonesia.id. Banyak orang punya ide, punya naskah, tapi bingung harus mulai dari mana buat nerbitin buku. Ada yang takut ribet, ada juga yang nggak tahu harus kemana. Nah, di Oke Terbitkan Indonesia, kamu nggak perlu pusing. Semua prosesnya jelas, didampingi, dan hasil akhirnya profesional. Cocok buat penulis pemula, mahasiswa, atau dosen sekalipun. Yuk, jangan biarin idemu cuma ngendap, waktunya bikin buku pertamamu jadi nyata. Oke Terbitkan Indonesia, saatnya karyamu diakui dunia. Oke, baik Pak. Itu tadi beberapa video buku yang sudah diterbitkan di Oke Terbitkan Indonesia. Oke, baik Pak. Boleh kita langsung mulai saja acaranya, Pak? Bisa, silahkan. Siap, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia pada hari Rabu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati pimpinan penerbit CV Oke Terbitkan Indonesia beserta jajarannya,
Yang kami hormati narasumber webinar yang telah hadir bersama kita, yakni Bapak Dr. Waryana SKM MKes. Selamat Selamat datang Bapak. siang. Ya, selamat siang Bu Fitri. Ya Bapak. Dan tak lupa pula yang kami hormati Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Aisyah Fitriani yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, kami akan menginformasikan tata tertib selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera serta mematikan audio selama webinar berlangsung. Yang kedua, peserta berkata dan berperilaku sopan selama webinar berlangsung, termasuk di kolom chat. Yang ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui fitur raise hand atau pada kolom chat Zoom dengan format nama instansi pertanyaan. Yang keempat, tautan daftar hadir webinar akan diberikan di akhir acara oleh tim kami yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengklaim sertifikat webinar pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, adapun tema webinar kita siang hari ini yaitu strategi penyusunan RPS berbasis Outcome Based Education (OB). Yang siang hari ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yakni Bapak Dr. Waryana, SKM MKes. Baik, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai biografi Pak Waryana, yang mana Bapak Dr. Waryana, SKM MKes, merupakan dosen senior dengan jabatan fungsional Lektor Kepala 4C di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Diponegoro, magister di Universitas Gadjah Mada, dan doktor di Universitas 11 Maret dengan keahlian utama di bidang promosi kesehatan dan gizi kesehatan masyarakat. Dalam bidang akademik, Bapak Waryana aktif mengampu berbagai mata kuliah, antara lain sosio-antropologi gizi, komunikasi, pendidikan, dan promosi gizi, pemberdayaan masyarakat, deteksi dini penyakit tidak menular, serta analisis kualitatif. Selain sebagai pendidik, beliau juga berpengalaman luas sebagai narasumber, pendamping, dan asesor dalam kegiatan akreditasi penyusunan DKPS, LED, SPMI, audit mutu internal, serta pengembangan dokumen institusi di berbagai Poltekkes Kemenkes dan perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Ambon, Kendari, Mamuju, Gorontalo, Padang, Mataram, Kupang, Tanjung Pinang, hingga Belitung. Dengan rekam jejak lebih dari puluhan workshop, seminar, dan pendampingan akreditasi dalam beberapa tahun terakhir, Bapak Waryana dikenal sebagai praktisi dan akademisi yang konsisten berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan. Dengan rekam jejak yang panjang dalam bidang pendidikan tinggi kesehatan, serta pendampingan mutu dan akreditasi, Bapak Dr. Waryana SKM MKes sangat tepat untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini, Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita, Bapak Dr. Waryana SKM MKes. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu semuanya, peserta yang hadir. Ya, sebagian besar ini ada teman-teman saya. Tadi saya lihat ada Pak Salman dari Gorontalo, ada Mas Anas, ada Pak Made dari Kendari, ada dari Maluku, ada dari mana tadi banyak pokoknya ya. Sebagian yang sudah saya kunjungi hadir. Baik, izin saya share screen ya. Ya, Bapak. Materi saya ini. Apakah sudah tampak? Ya, sudah Bapak. Oke. Baik. Sekali lagi yang saya hormati pimpinan percetakan Oke ya. Yang
bisa membantu para dosen untuk menyelesaikan penyusunan buku dalam rangka apa memenuhi tugas ya sebagai dosen ya Tridharma perguruan tinggi itu sangat bermanfaat untuk LKD maupun untuk bukti dokumen akreditasi. Strategi menyusun RPS mata kuliah ber- saya kira ini memang hal baru ya yang akan kita bahas selama 1,5 jam ke depan. Ini pokok bahasan yang kita bahas adalah dasar hukum penyusunan RPS, kemudian kaitannya dengan SNDikti, pengertian RPS berbasis OB, kita bahas ini yang penting juga kaitan kurikulum, capaian pembelajaran lulusan ya atau expected learning outcome, capaian pembelajaran mata kuliah dan RPS. Nah, yang penting kita bahas pengertian RPS, komponen dan sebagainya, template-nya dan lain-lain ini yang penting nanti ini yang sangat detail, sangat teknis itu di sini nih. Menyusun RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Kemudian kita kaitkan dengan kurikulum OB dan template-nya. Itu pokok bahasan yang akan kita bahas. Tujuan pertemuan ini agar peserta mampu menjelaskan RPS dan dapat menyusun RPS sesuai dengan kurikulum OB. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu lebih terampil lagi. Saya yakin Bapak Ibu sudah terampil menyusun RPS berbasis OB. Cuma setelah ini nanti lebih pinter lagi. Mohon maaf saya tidak menggurui, tetapi kita nanti diskusi ya prakteknya gitu ya. Sekali lagi saya tidak menggurui. Jadi nanti kita diskusikan kalau ada sesuatu yang kira-kira agak berbeda dengan Bapak Ibu semuanya. Tapi ini memang hal agak baru. Sehingga perlu kita samakan persepsi kita. Ini dasar hukum daripada kegiatan menyusun RPS yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, kemudian Panduan Penyusunan KPT ya. KPT 2024 ya, 4.0. Kemudian ada kriteria penilaian akreditasi terutama yang 8 kriteria. Ini nanti sangat terkait dengan kriteria kurikulum dan penilaian. Kemudian Permendikbud nomor 53 tahun 2003 ini sudah diperbarui lagi nomor 39 tahun 2025. Ya, ini kalau kita bicara penjaminan mutu udah ganti 5 kali nih SNDikti. Nah, mari kita eh, cermati sejenak ya standar nasional pendidikan tinggi ya, SNDikti itu ada 3 kelompok sekarang ya. Standar luaran yaitu CPL atau kompetensi. Standar luaran hanya 1 standar. Kemudian standar proses ini ada 3. Standar masukan ada 4. Sehingga intinya ini juga 8 seperti sebelum eh, tahun 23. Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan standar kompetensi lulusan. Kalau dulu kurikulum KBK, Kurnas dan sebagainya. Kalau sekarang kan standar luaran pendidikan itu dinyatakan sebagai capaian pembelajaran lulusan CPL atau Expected Learning Outcome ELO. Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf B terdiri dari standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan standar pengelolaan. Nah, RPS ini sangat terkait dengan standar proses dan penilaian.
karena RPS itu merupakan rencana pembelajaran satu semester, isinya adalah tujuan, metode, dan lain sebagainya, serta penilaian. Jadi RPS ini bagian operasional dari standar proses pembelajaran, ya, itu. Kemudian standar masukan dalam SNDikti itu ada 4, yaitu standar isi atau kurikulum, standar dosen dan tenaga kependidikan, ini semuanya masukan ya. Kalau standar isi itu kan software, kemudian standar dosen dan tenaga kependidikan, kemudian standar sarana prasarana, ini sangat tampak jelas, dan standar pembiayaan. Jadi intinya masih tetap 8 standar. Cuma kalau ini berkiblat standar luaran dulu yang menjadi kiblat proses pembelajaran. Kalau yang dulu kan masukan dulu. Kalau ini apa? Nanti luarannya seperti apa? Lulusannya bisa bekerja apa? Kan OB itu maksudnya begitu. Setelah lulus itu bisa mampu melaksanakan tugas apa kan begitu ya. Itu. Ini kita review sekilas tentang standar pendidikan tinggi, khusus yang standar pendidikan, yang standar pengamas dan penelitian di luar konteks kita hari ini. Nah ini SN Dikti nomor 53 paragraf 2 itu standar kompetensi lulusan. Pasal 6 ini, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, untuk yang OB nanti sudah langsung di kurikulum sudah dirumuskan capaian pembelajarannya ada berapa? Sekitar ada yang 5 ya biasanya itu, sehingga nanti dalam RPS itu mata kuliah ini akan mendukung CPL yang mana kan itu ya. Pasal 7 capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3. Untuk setiap program studi mencakup komponen yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan, keterampilan spesifik ya, aplikasi untuk satu atau sekumpulan bidang ilmu tertentu, kemudian kecakapan umum yang dibutuhkan ya. Kalau kalau dulu kan rumusannya kan kompetensi itu ada pengetahuan, sikap, pengetahuan umum, pengetahuan khusus, sikap umum, sikap khusus, keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, kalau sekarang dalam kurikulum telah ditetapkan CPL-nya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa kita perlu menyusun RPS? RPS kita susun sebagai mandatori dari penjaminan mutu. Jadi setelah ada standar-standar tadi ditetapkan, itu kan berarti penetapan standar. Kemudian RPS itu disusun, itu sebagai siklus untuk melaksanakan standar ya. Setelah itu dievaluasi, itu berarti kan PPE. Nah, terus ditindaklanjuti, terus ditingkatkan. Ini mandatori ini ya. Oh, jadi setiap dosen ya harus menyusun RPS, tetapi tim, karena satu mata kuliah intinya kan begitu ya. Satu mata kuliah itu diampu misalnya 4, ya tim itulah penanggung jawab itu. Nah, kebetulan tahun ini saya PJ 5 mata kuliah, saya menyusun 5 RPS OB itu. Nah, nanti sangat terkait dengan penilaian itu ya, proporsi-proporsinya. Nanti kita lihat atau kita cermati dalam template atau RPS yang sudah jadi. Nanti saya akan tayangkan supaya lebih jelas. Nah, ini pasal 12 ayat 3 tentang rencana pembelajaran satu semester ya. Tapi ini sudah diperbarui ya. Nomor 53 tahun 23, nomor 3925 kemarin. Ini kan eh, disusun RPS itu untuk menjamin kualitas tercapainya CPL.
Sekali lagi CPL ada di kurikulum ya. Setelah profil CPL ya, itu kemudian disusunlah RPS, isinya ada CPMK. RPS sebagai arah dan strategi pembelajaran 1 semester. RPS bagian dari dokumen akreditasi prodi. Nah, itu SPME. Dalam SPMI itu merupakan bagian dari eh, standar proses. Itu ya. Itu. Nih, kalau kita kaitkan dengan 8 kriteria, ya, RPS ini akan mendukung pada kriteria 2 di kurikulum. Itu ada beberapa sub-subnya. Nah, untuk prosesnya pasti banyak menyangkut berbicara tentang CPL. Itu. Nah, itulah dioperasionalkan dipandu dengan RPS. Kemudian kriteria 3 itu ada penilaian. Dalam RPS pasti ditentukan bagaimana penilaiannya, berapa persen proporsinya, itu ada di RPS. Jadi 2 kriteria ini kalau kita kaitkan dengan SPME atau akreditasi 8 kriteria ya. Kalau kita kaitkan dengan SPMI terkait dengan standar kurikulum dan standar proses. Dua-duanya matching ya. Karena prinsipnya kalau mau akreditasi prodinya bagus, maka benahi, laksanakan dulu SPMI-nya dengan bagus sesuai dengan siklus PPEPP. 8 kriteria kalau ini nggak berjalan nggak akan bagus. Intinya kan 8 kriteria itu kualitatif. PPEP PPEPP harus dilaksanakan dengan baik. Makanya jangan sampai terlena dalam proses pembelajaran sekarang. Kalau dulu sih banyak data kuantitatif, ya sekarang kualitatif. Kalau dokumennya bagus ya insya Allah nanti dapat unggul. Makanya untuk teman-teman yang SDM-nya kurang itu jangan khawatir sekarang. Karena yang dinilai ini yang utama adalah LED, kualitatif. Ya, itu yang utama. Sehingga kemarin saya pesan, oh ya kemarin saya pendampingan di Mataram. Oh, Alhamdulillah dapat unggul ya. Prodines, ada nggak ini dari Mataram? Hadir nggak, Budara dan kawan-kawan? Ya, itu kemudian juga pendampingan di mana itu Maluku yang tengah laut itu kemarin keperawatan. Oh, Masohi. Ada yang hadir nggak dari Maluku ini? Mudah-mudahan hadir ya. Oke, cuma belum selesai di sana terus ada pergantian itu ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan bagus ya. Kita lanjut. Nah, ini aslinya ya komponen SNDikti ya, RPS ya maksud saya, RPS dalam SNDikti itu paling sedikit memuat 9 poin. Poin pertama, nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester berapa, bobot SKS, nama dosen pengampu. Nanti bisa dimodifikasi, tapi minimal ini ya. Kan bisa juga dosen pengembang dan sebagainya ditambahkan kaprodinya. Kemudian harus ada CPL. Jadi setiap RPS pasti nanti akan dicantumkan CPL yang diangkut dalam mata kuliah ini apa saja kan ya, minimal 2 sekarang. Dari CPL nanti akan diterjemahkan atau dilanjutkan dengan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran yaitu CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian ada bahan kajian yang terkait, kemudian metode pembelajaran, waktu yang disediakan setiap pertemuan berapa menit, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk tugas, dan yang tidak kalah penting adalah kriteria ini, penilaian. Ini harus ada rubrik berapa persen pada masing-masing sub CPMK dan pertemuan itu ya.
ini ini yang saya sampaikan yang persis di SNDQ ya. Perkara nanti bisa dimodifikasi, tetapi jangan dilupakan intinya ini ya, itu. Oke. Ini pengertian RPS. RPS adalah dokumen tentang rencana pengaturan ya komponen-komponen PBM, komponen PBM ya yang mencakup tujuan pembelajaran nanti akan dicantumkan dalam CPL-nya, CPMK-nya, kemudian deskripsi mata kuliahnya, materi itu bahan kajiannya, metodenya, metodenya minimal ada 4 ya, dan kalau OB harus student centered, kasus partisipatif, nanti kita bahas ya. Cara menilai hasil PBM yang sistematis sehingga proses pembelajaran selama 1 semester efektif, efisien. Ya, efektif nanti kalau semua mahasiswa dapat A gitu ya. A tapi yang objektif ya, itu kan berarti efektif. Tujuan tercapai. Kan tujuan prodi itu kan menghasilkan lulusan yang tepat waktu kan itu, menguasai apa CPL itu ya. Ada input, proses, output. Nah, ini outcome. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran. Nah, ini bagian dari standar proses ya. Itu. Standar proses. Jadi setelah ditetapkan standar kompetensi, kemudian standar isi atau kurikulum, di mana dalam standar isi atau kurikulum itu ada profil, ada CPL itu ya, kemudian ada apa bahan ajar, kemudian peta kurikulum dan lain sebagainya. Itu. RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang rinci dan operasional untuk 1 mata kuliah dalam 1 semester. Dan ini menjadi panduan dosen dalam melaksanakan proses PBM. Jadi dalam matrik ya, matrik pertemuan itulah yang menjadi panduan utama. Setiap dosen ya kan akan dibagi oleh PJ. Pertemuan pertama eh, harus mampu apa dan sebagainya. Itu terus yang berikutnya siapa? Nah, itulah panduannya dengan RPS. Dengan RPS yang bagus akan menjamin CPL-nya berkualitas. Sehingga nanti dampak terakhir lulus tepat waktu. Sebelum lulus tepat waktu apa? Hukumnya bagus, oskinya bagus kan itu ya. Itu. Itu kan luarannya. Nah, ini komponen RPS yang tadi ini saya jelaskan lagi. Nama prodi, nama kode mata kuliah, nama dan kode mata kuliah, semester berapa, bobot SKS, praktek berapa, ya, teori berapa, nama dosen pengampu. Nah, ini yang utama dah di sini. CPL yang dibebankan mata kuliah ini kan itu ya. Misalnya mata kuliah eh, karena saya gizi ya, pendidikan dan pelatihan itu akan membawa 2 CPL. 1, mampu mengelola program gizi masyarakat. 2, ya, 2 itu mahasiswa mampu melakukan promosi gizi sebagai usaha untuk mengendalikan faktor risiko minimal 2. Nah, gitu ya. Kemudian kemampuan akhir itu direncanakan dalam bentuk CPMK. Bahan kajiannya yang terkait apa saja, metode pembelajarannya ya harus prinsipnya SCL, student ya itu apa yang centered itu. Kemudian kasus partisipatif. Karena intinya kan begini, setelah selesai mata kuliah itu mahasiswa mampu mengerjakan apa, bisa ngapain kan itu ya kalau ini. Ini kiblatnya pada CPL itu. Kemudian waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas. Jadi kalau sekarang mesti ada tugas gitu.
Nah, itu yang bisa kita nilai untuk melihat apakah sudah terampil atau belum, apakah sudah terjamin tercapai atau belum. Kemudian kriteria, indikator, dan bobot penilaiannya. Jadi nanti ada kriteria dan bobot, misalnya penilaiannya dengan UAS, UTS, tugas, kemudian apa eh, observasi dan lain-lain, minimal 4 ya untuk penilaian. Kemudian referensi yang digunakan apa saja itu ya, itu jelas ini. Mungkin sudah ada yang mau bertanya, boleh kok. Kalau sudah ada yang mau klarifikasi juga boleh. Kalau belum kita lanjut ya. Tujuan penyusunan RPS. Sekali lagi, eh, kembali lagi di sini. Dengan RPS maka dosen akan menyiapkan materi. Ya. Materi itulah dalam bentuk bahan kajian yang teratur nanti bisa dibuat modul. Nah, modul, nah, sehingga jadi modul. Setelah modul bagus, ya, modul bagus, teratur, bisa dibuat buku gitu ya. Nanti bukunya bisa dicetakkan di ini percetakan. Oke, saya sudah eh, mencetak sekali dan ini proses mau mencetak lagi. Ini baru nyusun sebetulnya. Tadi ini saya menyusun buku eh, untuk diterbitkan di sini. Buku saya tentang apa pengelolaan diklat dan asuhan gizi komunitas, akan terbit nanti di akan saya terbitkan di sini ya itu. Jadi dari RPS semua dosen akan menyiapkan bahan ajar ya, bahan ajar yang teratur, tertib, jadikan modul, modul harus sudah bagus, jadikan buku referensi kan itu ya. Kalau modul itu kan disusun berdasarkan RPS ini bahan kajian. Tuh. Dari jadi dari RPS itu bisa ditentukan kira-kira mau modul saja ya. Modul adalah bahan ajar mandiri. Gitu. Jadi saya memang belajar untuk nyusun buku itu dari RPS. Kemudian bahan ajar, modul, terus nyusun buku. Tujuan penyusunan RPS adalah mewujudkan kelas yang kolaboratif, partisipatif, karena nanti telah ditentukan pembelajarannya kan kerja kelompok. Nanti kan capaian CP pelajaran setiap mata kuliah dalam satu. Kita menyusun RPS dari sisi kepentingan akreditasi ya. Ini langsung saya tekankan pada kriteria kurikulum ya 24 ini metode dan pengalaman pembelajaran. Nah, kalau di bagian ini maka dituntut harus ada buku kurikulum, prinsip, isi, urutan, kemudian ada RPS, hasil pembelajaran, dan metode pendidikan serta penilaian. Nah, inilah RPS sangat berperan untuk menjadi dokumen pendukung akreditasi juga. Dalam wahana praktek yang digunakan ya, kalau dalam wahana praktek itu kan pedoman. Tapi ingat, sebetulnya harus dibuat dulu RPS ya, pedoman itu karena arah daripada pembelajaran di lapangan kan menggunakan pedoman itu. Cuma kalau pedoman kan melibatkan orang luar. Kalau RPS yang di dalam kelas kan dosen mahasiswa itu aja. Kemudian
jadikan program mahasiswa. Kriteria 5 itu tentang dosen, ya 6 itu tentang sarpras dan keuangan, 7 itu penjaminan mutu, 8 itu penelitian dan pengawas. Oke, jadi ini RPS bukti dukung untuk akreditasi. Itu alasannya. Nah, bagaimana Prodi menyediakan pengalaman yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Nah, ini kira-kira jawabannya begini. Prodi harus menyediakan bukti dokumen untuk menunjukkan pengalaman yang diperlukan mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh Prodi. Dokumennya proses PBM, kurikulum, ya, CPL, RPS, pedoman-pedoman dan modul. Lebih bagus lagi nanti tunjukkan buku cetaknya. Oke, selama ini saya sudah mencetak 6 buku, tapi baru 1 yang ke oke karena baru kenal tahun kemarin. Nah, selanjutnya saya akan perbarui di percetakan oke. Ini sekarang kaitan kurikulum, CPL, dan RPS. Saya kira kalau Bapak Ibu yang eh, sudah lama jadi dosen, apalagi Kaprodi, apalagi Wadir 1, sudah sangat paham. Kurikulum menjadi landasan utama penyelenggaraan pendidikan. Dalam kurikulum itu ada profil, kemudian ada capaian pembelajaran lulusan. CPL merupakan target kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum Prodi. Itu ya. Kemudian CPMK adalah turunan CPL. Untuk mencapai CPL maka ditentukan CPMK 1, 2, 3. Nah, terus ada sub-subnya lagi nanti. RPS merupakan dokumen operasional untuk memastikan CPMK tercapai melalui proses pembelajaran yang terencana dan terukur. Terencana dan terukur. Terukurnya dengan apa? Penilaian itu. RPS adalah implementasi teknik dari CPMK dan secara tidak langsung berkontribusi terhadap tercapainya CPL atau kompetensi yang sudah ditetapkan. Sekali lagi kan CPL ditetapkan di awal di standar standar kompetensi ya itu. Terus jadi kiblatnya untuk kurikulum, untuk proses pembelajaran, penilaian, kemudian masukannya kan apa saja itu ya itu. Kalau dulu kan input, proses, output, outcome. Sekarang kan outcome dulu tetapkan. Karena mau memproduk seperti itu maka kurikulumnya kayak apa, maka prosesnya bagaimana, RPS-nya harus bagaimana. Itu dalam RPS ada metode, ada bahan ajar, ada penilaian dan lain-lain. Nah, ini sekarang saya singgung sedikit ini karena ada kaitannya dengan kurikulum. Apa toh? Kurikulum berbasis OB, Outcome Based Education atau OB, adalah pendekatan kurikulum yang berorientasi pada capaian pembelajaran, learning outcome. Intinya kan mahasiswa itu setelah lulus mampu mengerjakan apa gitu loh. Nek, kalau bahasa Jawa, mahasiswa iki nek lulus iso ngobong loh. Itu kan gitu. Terus harapannya kan kalau gizi ya, mahasiswa itu kalau udah bekerja mampu mengerjakan atau sebagai nutrisionis yang bekerja di masyarakat, di puskesmas, di dinas kesehatan, terus sebagai dietitian di rumah sakit ya, yang mengelola menyelenggarakan makanan untuk eh, pasien orang sakit kan itu ya, atau bisa melakukan promosi gizi dan lain sebagainya. Ada 5 kan, itu ya itu. Makanya dalam menyusun kurikulum harus mengundang stakeholder eksternal, terutama user. Itu tuntutan di akreditasi memang begitu. Fokus utama OB bukan pada apa yang diajarkan dosen, tetapi pada
yang mampu dilakukan mahasiswa itu apa nantinya, itu ya. Itu kompetensi sehingga perlunya apa? OSCE dan eh, eh, uji UKOM itu. UKOM. Ada pertanyaan? Kalau ada boleh silakan tanya. Belum ada ya? Bu Fitri tolong dilihat kalau ada pertanyaan ya, Bu. Siapa? Untuk sesi pertanyaan nanti setelah penyampaian materi ya, Pak. Oh gitu. Tapi Iya, Bapak. tapi sekarang juga boleh kok. Nggak Oh, apa-apa. iya boleh-boleh, Pak. Boleh aja kalau saya langsung langsung apa raise hand dan langsung ngomong juga boleh. Oke, kalau begitu ini outcome based education ya. OB adalah pendekatan dalam sistem pendidikan dengan fokus yang jelas dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan sehingga kemampuan apa yang penting bagi mahasiswa yang dapat dilakukan. Mestinya ini yang penting dilakukan itu sehubungan nanti itu bisa bekerja apa di mana itu loh. Sehingga begitu lulus langsung terserap itu karena udah direncanakan dengan baik di dalam apa standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum dan sudah mengundang stakeholder ataupun user gitu ya. Itu. Oke. Jadi besok bisa bekerja sebagai apa gitu ya. Itu. Itu. Jadi ini sangat jelas kalau itu. Nah, oh ini masih saya tambahkan lagi. Kaitan kurikulum CPL dan RPS. Kurikulum menentukan CPL ya, karena profilnya begini maka capaian pembelajaran lulusnya seperti apa. CPL dijabarkan dalam mata kuliah dan praktek, mata kuliah teori dan praktek. RPS itu sarana implementasi CPL. RPS memuat CPMK dan sub. Nah, kalau CPMK dan sub ini yang menentukan dosen. Kalau CPL itu sudah ada di kurikulum. Nah, yang agak susah kan nanti setelah masuk di template menyusun RPS itu CPL-nya yang mana kan itu sudah ada di peta kurikulum ya. Kemudian CPMK-nya apa saja, sub-subnya itu adalah dosen. Itu dosen atau tim. Nah, itu. Dan nanti dinilai berapa masing-masing sub itu berapa persen dari sisi UTS, UAS, penugasan, observasi dan lain sebagainya. Sehingga ketemulah nanti nilai akhir. Manakala ada eh, nilai mahasiswa yang kurang bagus tidak lulus, nanti akan nampak mana pada sub CPMK yang mana yang tidak lulus. Nah, itulah yang harus mengulangi. Tidak harus semuanya. Jadi dosen yang bertanggung jawab pada pertemuan berapa itu akan tampak. Oke, jadi ini CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah, ya. Ini akan menjamin CPL. CPMK adalah kemampuan yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan satu mata kuliah. Ini rumusannya ABCD ya, audien, behavior, ya, kompetensi, degree. Nah, pasti agar mampu. Nah, dengan kata kerja. Kalau kalau eh, kemampuan pasti dengan kata kerja. Merumuskan, menjelaskan, ya, menyusun dan lain sebagainya. Berarti ini kita harus ingat ranah eh, dari teorinya Bloom. Sehingga kalau menyusun RPS di sini memang harus menyanding Bloom kalau saya. Ini untuk kognitif ini tingkatan ke berapa? Dua, tiga, apa empat, ya. Kemudian hubungan CPL dan CPMK ini satu CPL dapat didukung oleh beberapa CPMK. Satu CPL ya. Setiap CPMK selaras ya dan mendukung CPL. CPMK bersifat spesifik dan operasional.
pasti operasional. Kalau nggak operasional nanti gimana mau menilai kan itu. Contoh CPL mampu menerapkan prinsip gizi masyarakat. CPMK salah satunya mahasiswa mampu menjelaskan konsep pemberdayaan masyarakat dalam promosi gizi, menyusun rencana promosi gizi masyarakat ya, atau mampu menyusun pesan-pesan promosi gizi. Tuh. Ini contoh. Maaf ya, karena saya orang gizi sehingga contohnya gizi. Ini kalau kita buat runut hubungan keempat ya, kurikulum CPL, RPS, CPMK. Kurikulum itu mengandung profil. Kalau profil itu dampak luas, dampak setelah beberapa tahun ya. Misalnya ada ahli gizi yang jadi bupati, kepala dinas, itu kan ini impactnya gitu. Kemudian CPL itu program studi, CPMK itu mata kuliah, RPS itu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ini kalau dirunut, ini landasan kurikulum pendidikan ya, OB outcome base, ini komponennya profil lulusan CPL, struktur mata kuliah, peta itu loh. Nah, kalau mau menyusun RPS pasti harus melihat ini semuanya. Oh, petanya mata kuliah ini mengangkut CPL apa, kemudian berapa persen kalau 2 CPL, berapa. Misalnya gini, 2 CPL itu misalnya untuk mata kuliah apa diklat. Nah, 1 mengelola program gizi masyarakat, 2 promosi. Nah, persen untuk mengelola program gizi masyarakat, 30% untuk eh, mendukung yang promosi gitu. Itu contoh. Sehingga nanti dicup lagi masing-masing itu, masing-masing CPMK. Nih, tahap penyusunan kurikulum kita eh, review sejenak ya. Pasti melakukan analisis SWOT, tracer study, apa saja yang perlu diperbaiki. Dari tracer tadi kan akan memperoleh masukan baik dari user maupun lulusan. Ya, sehingga untuk memperbaiki profil, kemudian memperbaiki kompetensi atau CPL atau ELO, kemudian akan memperbaiki pemilihan bahan kajian besar SKS ya, sehingga ada create mata kuliah ya. Nah, perlu RPS. Nah, ditetapkan kurikulum prodi. Ini kira-kira ini. Kebijakan kurikulum, kalau kita bicara tentang kebijakan kurikulum itu kan eh, ada kebijakan itu pasti yang utama visi misi. Makanya dalam setiap dokumen pasti tidak terlepas daripada visi misi, visi visi UPPS, visi prodi. Nah itu. Terus ini mau kemana kan itu ya? Kayak apa kan? Kan kita kenal dengan unggulan prodi ya itu. Kemudian aturannya ada pedoman. Nah, ini pasti nanti dalam akreditasi jadi dokumen pendukung utama ini pedoman, panduan, perencanaan, pengembangan CPL-nya kayak apa, mata kuliahnya apa saja, peta kurikulumnya, nah, kemudian bobot tugas, deskripsinya, kemudian RPS atau silabus, ya, kemudian praktikum, kemudian penelitian kurikulum. Penelitian kurikulum kan maksimal 5 tahun ya, kurang dari itu bagus. Oke, kemudian inilah dilakukan ya tindak lanjut, diaudit ya, hasilnya diperbaiki, analisis ketercapaian. Ini siklus PPPP ini. Inilah template-nya. Ya, nah, ini template dari RPS.
logo. Di sini logonya. Misalnya Poltekkes Kemenkes Gorontalo, Poltekkes Kemenkes Kendari, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang kan itu ya. Nama perguruan tingginya, kode, dokumen, perencanaannya ini kan pengembang RPS siapa? Biasanya PJ mata kuliah, eh, ketua program studi, koordinator mata kuliah. Ini, tapi nanti saya membuat yang lebih simpel lagi juga ada. Bukan simpelnya yang lebih rinci lagi. Ini yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan. Ini CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Oke. Sekali lagi CPL melihatnya di kurikulum ya. Nah, ada 5 tuh kan biasanya yang terakhir sekarang literasi itu loh. Itu ya, 5 tuh tergantung prodinya. Rata-rata 5, D3 maupun D4. Ada berapa satu mata kuliah? Nah, paling banyak 3 sih kalau 4. Kalau banyak nanti penilaiannya sangat susah karena dengan apa? Dengan proporsi itu. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya apa saja? Untuk CPL 1 apa saja, CPL 2 apa saja, itu ya. Kalau gini nanti agak bingung tapi harus dirinci. Untuk CPL 1, CPMK-nya apa saja gitu ya. Itu. Kemudian kemampuan setiap akhir pembelajaran atau sub CPMK. Nah, jadi CPL, CPMK jadi sub-sub-sub itulah yang terdistribusi menjadi Kita bicara menulis. 16 kali tetapi diselani dua dua yang non PBM yaitu UTS dan UAS ya jadi 14 kali itu. Tuh, kemudian korelasi terhadap CPL dan sub CPMK nanti ini dipetakan. Yang sub CPMK 1 dengan CPL berapa? Ya, kemudian ini matriknya pertemuan keberapa kemampuan akhir kan itu ya. Pertemuan ke-1 ya. Mahasiswa mampu em, menjelaskan konsep dasar diklat misalnya kan itu. 2 kali pertemuan misalnya. Mahasiswa terus yang selanjutnya mahasiswa mampu menyusun kerangka acuan diklat. Ini nanti kan bahan kajiannya sudah ada itu. Itu metode pembelajaran. Metodenya bisa menggunakan kasus ya, kemudian harus student centered ini, harus banyak kasus ya. Itu sehingga ada tugas nanti itu. Kemudian tugas mahasiswa apa? Harus ditagih nanti kan itu. Metode penilaian mau metode penilaian minimal 4 ya. 4 itu bisa UTS, UAS, observasi, tugas. Itu biasanya itu kalau itu persen yang paling banyak tugas. UAS teori itu agak sedikit. Observasi itu pengamatan ya. Bobot penilaiannya berapa persen itu nanti. Itu terus referensinya apa? Itu. Nah, kita eh, review sekilas metode pembelajaran. Oke. Metode pembelajaran berbasis aktivitas ya dalam dalam OB ini ya, kurikulum OB. Jadi di RPS harus tampak ini metode pembelajarannya harus berbasis aktivitas mahasiswa, harus student centered, mahasiswa yang aktif. Nah, asal kita sudah punya kasus, kita bahas sebentar, terus kerjakan. Nah, kita dosen tinggal keliling aja, eh, mengamati kerja mahasiswa. Mereka bekerja sama, kan kolaboratif, berarti kan itu ya. Mereka mengerjakan sesuai dengan kasus, ya itu. Dari kurikulum OB, metode pembelajaran adalah strategi pendekatan belajar yang dirancang untuk memastikan capaian pembelajaran atau CPL dan CPMK benar-benar dicapai oleh mahasiswa.
Jadi metode pembelajaran berbasis aktif ini, student centered ya, ini benar-benar mahasiswa yang aktif itu. Itu. Fokusnya bukan apa yang diajarkan dosen, tetapi apa yang mampu dilakukan oleh mahasiswa setelah selesai pertemuan itu. Prinsip B harus memenuhi prinsip satu, berorientasi pada CPL. Dua, prinsipnya Student Center Learning, SCL. Kemudian aktif, partisipatif, kontekstual, berdasarkan konteks. Maka yang bagus adalah dengan studi kasus, dihadapkan pada kasus, ya. Itu. Misalnya gini, ya, eh, eh, apa di, ditugaskan tentang ibu hamil yang akan mendapatkan PMT. Nah, berarti kan harus melakukan deteksi dini KEK kalau ini. Nah, rencanakan kerangka acuan. Jadi kan latar belakang, tujuan, kemudian sasaran, metode dan lain sebagainya, sehingga nanti akan ketemu. Oh, ini yang mendapat. Nah, yang mendapat yang kurang dari KEK-nya kurang dari 23,5 kan itu ketemu. Nah, atau misalnya akan menentukan yang stunting sehingga mendapat PMT kan itu ya. Tuh. Terukur dan dapat dinilai. Jadi semua pekerjaan harus terukur dan dapat dinilai, baik diamati maupun dinilai dengan eh, teori, dengan tes kan itu ya. Dan harus laras antara CPL, CPMK dan metode penilaian. Inilah pentingnya rubrik nanti. Jadi sediakan rubrik nanti untuk menjamin ini dan pasti digunakan untuk menjamin dalam dakong akreditasi. Oke. Nah, metode pembelajaran berbasis aktivitas mahasiswa ini, metode ini mendorong mahasiswa aktif membangun pengetahuan dan keterampilan. Contohnya di sini adalah diskusi kelompok. Ini termasuk metode yang berbasis aktivitas mahasiswa. Mahasiswa yang aktif ya, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, role play, problem solving, presentasi. Kalau saya biasanya eh, apa ada kasus terus diskusi ya, kasusnya masalah problemnya terus presentasikan itu capaian yang didukung sikap tata nilai kemampuan berpikir kritis dan komunikasi kerja tim ini masuklah mata kuliah komunikasi komunikasi antar apa teman antar mahasiswa komunikasi dengan dosen ya itu. Kemudian metode yang lain, metode PBM, Problem Solving Based Learning PBL, ini mahasiswa belajar melalui pemecahan masalah nyata. Jadi masalah yang ada di masyarakat, ya, di, di wilayah kerja Puskesmas ini, yang relevan dengan bidang keilmuan. Ciri utama masalah sebagai pemicu belajar. Itu. Di Puskesmas X, berdasarkan hasil survei diperoleh 30% ya ibu hamil anemi. Terus sebagian besar bekerja sebagai tani misalnya kan itu. Kebiasaan makan ya di desa itu mungkin ya kurang kurang kualitas proteinnya kan itu ya. Nah, rencanakan untuk membuat asuhan gizi komunitas atau rencanakan untuk intervensinya edukasinya gitu. Nah, itu kan kita apa lontarkan terus diskusi kan itu ya. Mahasiswa mencari dan menganalisis informasi. Cocok untuk CPMK ini ya, analisis masalah.
Kalau analisis berarti tingkatan berapa di kognitif? 4 ya, dari skemanya Bloom, kemudian pengambilan keputusan, kemudian penerapan ilmu dalam konteks nyata, ya, tadi saya sebutkan misalnya masalah stunting, anemi, wasting, underweight, ya, itu atau obes. Kemudian metode project based learning (PJBL). Ini pembelajaran melalui proyek terencana. Jadi harus kalau terencana berarti harus membuat kerangka acuan ini. Ini contoh kerangka acuan. Rencana untuk diklat, rencana untuk deteksi dini, ini PJBL. Kita jelaskan kerangka acuan sebentar, terus mahasiswa supaya mendiskusikan satu kelompok untuk deteksi dini masalah KEP, satu kelompok masalah stunting, satu kelompok masalah kanker serviks karena PTM ya, jadi tidak hanya masalah gizi tok, satu masalah tentang kanker payudara dan lain sebagainya. Itu capaian yang didukung adalah keterampilan praktek. Nah, kalau kita bicara keterampilan berarti kan harus observasi nanti, gitu. Kerja tim, kemudian tanggung jawab serta manajemen mutu. Oke. Jadi saya kira ini penting sekali ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu eh, RPS-nya bagus, menguasai kurikulumnya bagus, nanti akan apa membuat LED dalam agitasi prodi gampang saya kira untuk dokumennya sudah terpenuhi semua, kan hanya memenuhi dokumen kalau Evo apa LED yang 8 kriteria itu. Kemudian case based learning CBL. Ini mahasiswa mengisi kasus nyata, menganalisis ya, kasus nyata. Ini kan banyak bisa diambil dari eh, eh, puskesmas ya. Kalau saya sih karena dulu sudah bekerja di puskesmas di provinsi sehingga kasus-kasus ini gampang saya buatkan itu. Ini keunggulannya menghubungkan teori dan praktek, kemudian mengasah kemampuan analisis sintesis. Kemudian experience ya, learning. Ini pengalaman, ini berarti kan pengalaman langsung, ini praktek lapangan ini. Praktikum, praktek kerja lapangan, observasi lapangan, KKN tematik. Ini sesuai untuk capaian keterampilan, etika profesi, kompetensi lapangan. Nah ini, dalam RPS itu minimal penilainya ada 4 jenis ya. Ini penilaian sumatif itu untuk menentukan pencapaian CPMK di akhir pembelajaran. Dengan UTS berarti ini dengan tes, UAS juga tes. Kemudian nanti ada OSCE, ada portofolio ya. Kemudian ada presentasi akhir, ada laporan tugas. Setiap unsur penilaian harus dibuat proporsi ya untuk setiap ini dan setiap pertemuan juga. Oke, sekian. Semoga bermanfaat ya. Yang menginginkan diskusi tentang RPS bisa hubungi saya, itu nomor HP saya. Misalnya lebih lanjut lagi gitu ya. Perlu saya sampaikan nggak contoh RPS yang nyata? Halo, Perlu, Boleh, perlu Bapak? tidak? perlu. Perlu, Pak. Perlu sekali, Pak. Perlu, Contoh yang Pak. benar. Oke, kalau perlu saya stop dulu ya. Bapak Ibu udah dapat anu kok ya, dapat materi ya. Oke, kalau perlu saya sampaikan ini contoh. Karena kalau tadi teori tok itu dengan contoh kan lebih jelas. Oke, saya ambilkan contoh dulu. Mana ya tadi? Aduh, sebentar. Sebentar ini. Dokumen. Aduh.
Belum saya kirim ya Bu ya? Bu Fitri, belum Belum, saya kirim ya Bapak. contohnya. Oke, edit fix. Oke, ini Ya, udah belum. ketemu. Ya, udah ketemu kok Bu. Oke, kita kembali ke saya share. Kok nggak bisa share saya Bu? Tolong di. Oh ya, sebentar. Mana ya? Oh ini. Oke, udah tampak? Siap. Ya, Hah? Hah? Ya, Pak. Mantap. Sudah Sudah, tampak? sudah. Tampak. Nah, ini contoh RPS Politeknik ya, Politeknik Kemenkes Yogyakarta. Ini STR. Mata kuliahnya diklat. Ini ini sesuai dengan standar, tapi ini lebih banyak lagi. Tadi kan hanya 9 item yang di SNDT, ini banyak lagi. Ini nama, ini semesternya, ya, kemudian ini 2 SKS praktek semua. Oh, ini semesternya belum saya isi, semester 4 ini. Itu ya. Kemudian statusnya wajib. Ini tanggal penyusunan belum saya isi karena baru selesai. Dosen pengembang saya, Dr. Waryana SKM. Kemudian koordinatornya juga saya, Kaprodinya Pak Waluyo. Nah, ini kalau di sini jelas ya masih ya. Terus ini capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Jadi mata kuliah diklat ini dibebani 2 CPL. CPL yang pertama adalah ini CPL 2. Kan STR itu ada 5 CPL. Mampu mengelola program gizi masyarakat risiko penyakit sesuai dengan SUP ya, sesuai dengan standar profesi dilandasi kerjasama lintas program dan lintas sektor. Ini 70%. Jadi diklat ini eh, mendukung ini dominan ke ini sebagai pengelolaan program gizi masyarakat. Kenapa? Kalau kita melakukan diklat itu kan akan mendukung upaya-upaya perbaikan gizi masyarakat itu ya. Kemudian CPL yang keempat ada mampu mengelola promosi. Nah, ini kan sebagai bahan ajar untuk promosi juga. Pendidikan, nah itu kan untuk promosi. Kemudian latihannya itu kan untuk menentukan, untuk memberi bekal pada masyarakat itu ya. Bisa kader, bisa ibu PKK dan sebagainya. Ini mampu mengelola promosi gizi untuk mengendalikan faktor risiko penyakit SUP. Nah, unggulan kami kanker. Kalau di Gorontalo kayaknya DM ya. Itu kalau yang gizi ya. ya DM, Pak. Gorontalo. DM ya. Ya, Pak. Ini Mas Minu kayaknya. Bener. Iya, DM, Pak. Untuk Polteknik Gorontalo di Enggak, yang posisi. bicara itu Mas Nino. Pak Salman, Pak. Oh, Pak Salman. Oh iya iya iya. Kok kok lirihnya kayak Mas Nino. Oke, Pak Salman apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sehat ya. Sehat. Nah, di sini CPMK-nya ada 4. Nih, kami CPMK 221 itu maksudnya untuk CPL 2. Ini CPL-nya untuk mendukung CPL 2 ada 3 CPMK. Yang CPL 4 hanya 1 karena bobotnya 30% itu loh. Ingat yang 70 dan 30 ada di kurikulum ya, tetapi kadang-kadang tidak logis sehingga eh, saya akan memberi masukan Kaprodi mosok begini. Oh iya silakan, nanti yang tahu persis adalah dosennya gitu ya, itu sehingga saya rubah kadang-kadang itu. Itu ini ya. Nih, A CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian B CPL pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini ya. Itu yang tadi udah saya kulas tadi, ini
bentuknya begini nih. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan sub-subnya itu loh. Itu. Jadi 21 ada 2. 21, 2, 21. Ini yang agak susah di sini nih. Nih, ada sub CPMK 222. Ada yang 23. Nah, kalau CPMK 4 hanya satu ya udah satu aja. Mahasiswa mampu menyusun rencana promosi gizi sesuai dengan standar profesi secara profesional. Bapak mau izin, Pak? Ya, Kita boleh langsung ke sesi pertanyaan saja, Pak, karena waktu kita terbatas, Pak. silahkan. Siapa? Ini Mbak Fitri atau peserta? Mbak Oh Fitri, ya, Pak. boleh. Untuk RPS-nya nanti kami share di grup saja, boleh, Pak? Yang ini. Boleh Iya, Pak. nanti saya kirim untuk contoh loh. Oh, siap, Pak. Oh, Iya, memang Pak. belum saya kirim. Biar nanti bisa dilihat sama rekan-rekan Iya, Bapak, iya, ya, Pak? iya, betul. Ya. Oke, Ada yang Pak. mau tanya? Boleh Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya ke Atau Bapak Waryana, lewat boleh chatting mengaktifkan ada kamera nggak? Lewat serta chattingnya? audionya. Lewat chatting ada Bapak? Oh, ya silakan mau yang lewat chatting atau yang langsung juga boleh. Izin Pak Kalau Mar. tidak ada yang Oh, bertanya itu ada langsung, itu. ada Siapa Bapak. itu? Pak Marcel, Pak. Oh, Pak Marcel dari Palangkaraya. Palangkaraya. Selamat, Palangkaraya. selamat berjumpa Pak Waryana. Oh iya, saya Apa lupa. kabar? Iya, Pak Waryana udah 2 kali atau 3 kali datang. 4 kali kayaknya. Nah itu dia. Malah saya nggak ngikutin berapa jumlahnya. Lah Pokoknya iya. banyak. Baik, Jurusan apa Pak Marcel? G. Dari jurusan apa? Saya keperawatan Pak. Oke. G. Gini Pak, untuk tapi mungkin apakah ini sudah sampai ke situ atau belum tadi ya? Ya. Untuk penilaiannya Pak, itu persentase penilaian dalam mata Nih. kuliah seperti ini dengan Ya. ini kan yang terbaru ini kan kadang-kadang Nih G. penilaiannya. Yo. Nah, itu Nah, dia. Itu penentuan apa namanya dari persentase yang 70-30 tadi gimana itu Pak oh, namanya Pak? Sebaiknya oke, gitu. kalau yang 70 dan 30 itu kan dari kurikulum Capaian. sudah ada. Iya. Ya. Kemudian 70 itu kita bagi di sub-sub ini, Pak. Itu loh. Oh, G. Nah, Sub itu dia. CPMK 1, 21, 22, 23 ini 70 yang CPL 2 ini loh. Nah, ini loh. Ya. Nah, terus CPL 4 ini ketemunya nanti 100. G. Itu ya. Sehingga dari sini nanti bagian dosen yang bagian inilah yang bertanggung jawab menyampaikan materi dan Materi. penilaian. Oke, silakan lanjut Pak Marcel. G. Nah, terus dalam konteks seperti yang Bapak ini kan ada tugas observasi lalu UTS UAS. Ya, minimal 4 aturannya. Oh ya. Apakah Ya. ada perlu lagi Pak misalnya seperti Bapak ini kan tadi kan modelnya kan ke lapangan nih. Oh ya. Nah itu bagaimana Pak sebaiknya gitu supaya artinya nanti memenuhi kaidah dan plus juga untuk nilai tambah nanti di pengisian borang gitu loh. Itu Iya. yang sering bagi kami itu termasuk nanti apakah memasukkan misalnya penelitian atau riset misalnya ke dalam ini kan Pak. Oh iya. Iya, G. kalau yang ke lapangan itu nanti beda lagi ini yang di kelas ya. Oh Kalau ke ya. lapangan pasti semua paling banyak observasi, kemudian praktek, kemudian sikap, presentasi. Itu nanti ada tercermin di pedoman PKL. Itu. Oh iya. Nah, Siap. kalau ini yang masih di kelas ya Masih di kelas, prakteknya G. di kelas. Ya. Itu. Artinya kalau di sini observasinya Pak, observasi berkaitan dengan penugasan di dalam indoor ya di Betul, ya betul. Jadi eh, tugas-tugas mahasiswa itu kita observasi udah bener belum kan menyusun kerangka acuan. Eh, kerangka acuannya bener belum latar belakang tujuan macam-macam itu loh sesuai dengan G. mata kuliahnya itu kita observasi itu. Siap. Ya itu Pak. Ini Iya. Pak Marcel D3 apa D4 keperawatan? Saya di 4 STR Pak. Oh ya, Basisnya ya. ya, oke. G.
Kan direkturmu sekarang si Pak Hendra toh? Pak Kendra ya, orang Gizi, Pak. Iya. 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 Matur Ini suwun, Pak Mariaman. sama-sama. Senang ketemu beliau ini, sehat terus Oh, dan iya. banyak humornya. Ya, siap. Ya, Pak Gadatak hadir nggak ini? Pak Gadatak sepertinya ada kesibukan lain nih, Pak, karena Oh mereka gitu. ada OSKE ya. Ya, ya. Salam ya untuk teman-teman di Palangkaraya. Siap, tak Ya, sampaikan, Pak. Ini ada beberapa ya. juga yang ikut. Ya, Besok makasih. kalau Oke, mau diskusi dengan saya boleh. Ya, ini kebetulan yang matur ditanya suwun, Bapak Pak. tadi belum sampai ini langsung ini nanti tak bagi ya. Oke, matur Oke. suwun. Ya, sama-sama. Siapa lagi? Nah, tadi kan baru sampai di sini ya. Nih. Siapa lagi yang mau tanya? Ini dosen pengampu, ini bahan ajarnya ya. Ini kemudian deskripsi mata kuliah ini kan pada akhir pembelajaran mata kuliah ini peserta didik atau mahasiswa mampu memahami bla 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 dan berujung pada CPL-nya itu. Siapa yang mau tanya lagi boleh. Terus ini matriknya. Nih, matrik itu sebetulnya kan identik dengan SAP karena kalau matrik kan harus kalau SAP kan harus dibuat oleh setiap dosen yang mau mengajar ya. Selain Pak Marcel ada lagi? Izin Bapak, Ya? untuk pertanyaannya mungkin kita batasi satu saja ya Pak, karena habis ini kita ada agenda lagi Pak. Oh gitu. Ya. Iya Bapak. Ya. Ya. Terus udah pertanyaannya cuma satu itu Bu. Atau mungkin ada satu lagi Pak yang ingin bertanya secara langsung. Iya misalnya. Oh ada yang dicat. Oh boleh Pak, dari chat kita jawab satu saja ya Pak, karena waktunya sangat terbatas nih Pak. Oh gitu. Ya. Ya Bapak. Heeh. Apa Oke Pak, pertanyaannya Bu? pertanyaannya dari Bapak Saiful Akbarul Umar. Pertanyaannya, saya izin untuk bertanya Pak tentang materi yang disampaikan, sejauh mana kriteria, indikator, dan bobot penilaian dalam RPS mencerminkan prinsip keadilan, objektivitas, dan pencapaian CPMK. Oh Seperti itu, ya, Pak. ini kan bobot penilaiannya tadi ya. Nih, ya. Yang itu sesuai dengan tadi kan adil, objek, itu ya. Objektivitas dan keadilan toh. Iya benar Itu. Bapak. Iya. Oh, UTS, UAS itu harus objektif apa adanya. Kita kalau menilai kan tidak akan melihat itu siapa. Tugas juga kan itu ya. Tidak akan ada subjektivitas. Oh ini mahasiswa si A yang saya sayangi misalnya. Enggak. Observasi juga. Ini kan sudah ada etikanya kalau ini ya. Kalau itu sesuai etika, adil dan sebagainya itu. Itu. Oke, itu aja kalau itu sih. Oke, siap. Karena itu Ya, sudah Pak. ada di pedoman penilaian belajar, Mas. Pasti ada itu rambu-rambunya. Jadi harus disusun itu pedoman penilaian belajar sehingga dosen itu waktu menilai harus mendidik, harus transparan, harus objektif, apa adanya kan gitu ya. Itu. Oke? Dah, Bu. Ini nanti berarti saya kirim ke Ibu ya, ke Bu Fitri Iya, Pak. toh. Iya, Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Udah habis, Bu, Sudah, Pak. waktunya. Karena waktunya habis ya. Iya, Pak. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, Pak. Silahkan. Apa Oke, selanjutnya? Penyampaian ini, Pak, materi perkenalan produk dari CV Oke Terbitkan Oh Indonesia. iya, silahkan. Berarti ini saya stop share. Iya, Bapak. Oke. Terus tak kirim ya, Bu. Oke, Pak. Silahkan, saya tak Baik. ngirim ini. Baik. Kita lanjut ke sesi. Terima kasih kepada Bapak Lorena atas penyampaian materi dan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan Bapak Ibu kepada beliau. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian perkenalan produk CV Oke Terbitkan Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh General Manager kami,
yakni Tika Mazda. Kepada Saudari Tika kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak Waryana. Selamat sore. Selamat Luar sore. biasa ini Pak pesertanya. Luar biasa rekan-rekan Bapak peserta webinar sore hari ini sampai sore ini 100 peserta masih ada di Zoom ini Pak. Luar biasa. Dan masih banyak rekan Bapak juga yang ingin masuk namun karena kami hanya terbatas 100 peserta saja. Jadi mungkin nanti akan kami kirimkan link rekaman Zoom ini di YouTube kami ya Pak ya. Iya. Di webinar. Baik. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Tika Mazda dari penerbit Oke Terbitkan Indonesia. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, kami lokasinya di Provinsi Riau ini Bapak Ibu. Oh, di Riau toh. Iya, betul Saya kira Bapak. di Jakarta. Kami berlokasi di Riau Bapak. Ya, kami lahir sejak tahun 2025 dan alhamdulillah penerbit kami sudah terdaftar sebagai anggota Ikatan Penerbit Indonesia dengan nomor ID 026-RAW-2025. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon izin di sini untuk menyampaikan beberapa hal mengenai produk yang ada di penerbit kami. Kami fokus pada penerbitan buku, Bapak Ibu yang punya buku ajar, modul, RPS, atau hasil penelitian seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi, itu bisa kami bantu untuk dijadikan buku ISBN dan juga sertifikat HKI-nya. Nah, ini Bapak Ibu tanda anggota IKAPI kami. Untuk melayani fasilitas penerbitan buku, kami punya 6 paket Bapak Ibu. Mulai dari yang paling terjangkau, harganya ada di paket hemat, hanya 500.000 saja. Bapak Ibu yang mungkin sudah ada naskahnya, boleh nanti konsultasi ke kami dulu, di-review atau dicek dulu oleh kami apakah ini sudah sesuai dengan standar ISBN Perpusnas. Nanti kemudian kami bisa rekomendasikan paket yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Kemudian ada paket tunggal. Paket tunggal ini Bapak Ibu kami rekomendasikan apabila Bapak Ibu sudah ada modul, buku ajar, maupun RPS-nya tadi, Mbak saya mau dibuatkan buku untuk mahasiswa saya, begitu, untuk dibaca oleh masyarakat juga misalnya. Nah, kami bisa bantu di paket tunggal Bapak Ibu, ini paketnya sudah lengkap, hanya perlu mengirimkan naskahnya saja, soft file-nya. Kami yang bantu layouting-nya ke template buku, kami juga yang bantu cek Turnitin-nya agar tidak terjadi plagiarisme, dan akan kami juga yang bantu untuk ajukan ISBN-nya. Kemudian ada paket tunggal ini biayanya 1 juta saja Bapak Ibu. Kemudian ada paket konversi, di mana paket konversi ini kami rekomendasikan untuk Bapak Ibu yang sudah punya skripsi, tesis, disertasi, atau seperti jurnal yang ingin dikonversikan atau dibukukan. Nah, ini kami bantu, hanya perlu mengirimkan soft file-nya juga, kami bantu untuk cek Turnitin-nya, kemudian layouting-nya, parafrasenya, hingga Turnitin-nya bisa sampai yang Bapak Ibu inginkan, kami bisa bantu juga. Kemudian untuk paket konversi ini hanya 1.250.000 saja Bapak Ibu. Kemudian ada paket antologi. Nah, paket antologi ini dikhususkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai buku fiksi seperti cerpen, novel, biografi atau dan lainnya, bisa kami bantu juga untuk diterbitkan ISBN-nya. Dan ini untuk paket antologi biayanya hanya 1 juta saja. Kemudian selanjutnya ada paket ghostwriter, di mana paket ghostwriter ini adalah paket VVIP dari penerbit kami, Bapak Ibu. Hanya perlu mengirimkan topiknya apa, kemudian nanti kami bantu outline-nya dulu. Apabila sudah sesuai outline-nya, kami bisa bantukan penyusunannya. Kami bisa dampingi juga untuk draft full bukunya. Dan terakhir ada paket kolaborasi, Bapak Ibu. Nah, ini paket yang terdiri dari beberapa penulis. Di sini Bapak Ibu bisa berkolaborasi juga antara sesama rekan-rekannya mungkin untuk membuat buku, karena paket kolaborasi ini terjangkau, hanya biayanya 150.000 saja per bab. Untuk bab 1 300.000 karena sudah termasuk sertifikat HKI-nya. Nah, kami punya banyak skop atau keilmuan yang Bapak Ibu bisa tanyakan dengan kami, mungkin ingin membuat buku tentang ilmu tanah atau tentang keperawatan atau bidang ilmu lainnya dengan rekan-rekannya. Bisa nanti hubungi saja kami Bapak Ibu, kami akan bantu cek judul-judul babnya atau yang sudah ada penulis maupun yang belum, nanti bisa kami konsultasikan kepada Bapak Ibu. Kemudian, untuk yang terakhir,
kami sangat membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi langsung karena di webinar ini kami menyediakan diskon sebesar 10% bagi Bapak Ibu yang ingin konsultasi atau yang ingin review naskahnya terlebih dahulu. Nah, bisa hubungi kami di nomor admin ini, bisa melalui email Oke Terbitkan Indonesia ataupun melalui WhatsApp yang sudah tertera di layar kami, Bapak Ibu. Nah, begitu. Untuk itu saya dari penerbit Oke Terbit Indonesia menghimbau Bapak Ibu, tunggu apa lagi, kami siap bantu naskah Bapak Ibu untuk bisa jadi buku ISBN dan layanannya juga profesional karena Pak Waryana sendiri sudah menjadi penulis kami. Nah, sudah terpercaya insya Allah Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Tika, penjelasannya sangat lengkap sekali. Untuk itu kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, khusus pemesanan saat webinar ini, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 10% setiap naskahnya, dan juga ini sangat terbatas, hanya sampai sore ini saja. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang tertarik, boleh menghubungi nomor admin yang tertera di layar Zoom kami tadi. Baik, acara yang terakhir yaitu foto bersama yang akan kita laksanakan bersama narasumber kita, yakni Pak Waryana. Izin Pak, kami mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya sejenak, karena kita akan foto bersama narasumber kita pada siang hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini bisa dijadikan momen untuk diposting di Instagram, Facebook, maupun sosmed lainnya. Baik, saya akan memandu sesi foto bersama ini. Pak Waryana sudah siap ya, Pak? Oke, siap Pak. Bapak Ibu juga sudah siap? Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Senyum power. Oh, ada Mas Anas. Ya. Oke, Bapak, sekali lagi boleh diangkat tangannya, salam literasinya. Tadi ada Pak Adiasa juga dari Mataram. Pak Anas, selamat sore. Selamat sore. 1, Ini siapa 2, itu? 3. Siap, Pak Anas, Marcel. sehat selalu Pak Anas. Amin, amin. Oke, baik Pak. Ya. Salam Mas Anas ya. Ye, Hmm. atur nuhun, Mas. Ya, sama-sama. Ya. Baik Bapak Salam Ibu. dari Palangkaraya Pak Anas. Alhamdulillah. Oh iya. Amin. Sudah tiba kita di akhir acara webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Waryana sebagai narasumber pada hari ini. Baik, saya Ya, Aisyah tutup Fitriani dulu, selaku Bu. moderator hari ini. Saya belum ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada kurang lebihnya, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Amin, amin. Kalau perlu diskusi dengan saya silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Waryana. Halo, Dari. siapa ini? Assalamualaikum. Ini siapa ya? Dari Pak Maturnon. Apa Oh kabar ya. Bu Pak Maria Suryana? dan Pak Petrus. Pak Mawati. Semuanya, terima kasih. Empem. Semoga sehat selalu. Ini ada Pak Petrus juga. Jumpa di lain waktu. Ya. Panas. Nah, Pak Petrus. Main tenis meja lagi Panas. Ya. Baik. Panas Gorontalo. Apa kabar? Kembali lagi ya, Pak Petrus. Wah, Eki reuni. Rambutnya, Mas. Pak Marcel. Ya, reuni ini, Mas. Bu Suryana, apa kabar? Ya, bagus. Terima Salam kasih untuk Mbak Pak Datang Admin. ya, Pak. Ye, monggo. Ya. Baik, izin. Terima kasih Pak Marcel. Ya. Siap. Pak Anas, sehat selalu. Pak Amin. Marcel, salam untuk Pak Gimana? Datang ya. Siap. Sudah saya sampaikan, Pak. Ya. Pak Petrus, izin live. Izin meninggalkan. Ya. Oh. Ini saya foto. Sehat Pak Waryana, sehat-sehat. Oke, Pak Adiasa ya. Ketemu ya Iya. besok kan D4 ya sebentar lagi.
Iya, sebentar lagi, Pak. Oke, Tahun ini. oke. Tak buatkan supaya LDR. harus lebih baik, unggul gitu ya. Iya, terima kasih, Pak. Kita Nanti support. Bang. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum meninggalkan room Zoom, mohon untuk mengisi link absensi terlebih dahulu karena Bapak Ibu bisa mengklaim sertifikat webinar pada hari ini. Dan RPS akan kami kirimkan melalui grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Baik, saya Aisyah Fitriani, selaku moderator pada hari ini memohon maaf apabila ada perkataan atau perilaku yang tidak berkenan dan kami juga memohon maaf jika penyelenggaraan acara hari ini banyak kekurangannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Untuk Pak Warena, kami ucapkan juga terima kasih banyak atas Sama, waktunya. ya. Nanti sertifikatnya akan kami kirimkan melalui WhatsApp ya Pak. Ya, ya. Moderatornya Baik. mungil kok. Terima kasih Pak. Ini Pak Ahmad ya, dari Iya, Kendari. iya Pak, ya Pak, Ya, betul oke, Pak. bagus. Terima kasih Pak. Ya, saya kayaknya akan diundang ke Kendari lagi. Alhamdulillah, Sama Bu insya Allah Rosna. Pak. Ya, Ditunggu Pak. ya, oke. Oke, baik Bapak Ibu, kami dari CV Oke Terbitan Indonesia pamit undur diri. Salam sehat dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live nggih, gitu. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Aisyah. Ya Bapak, terima kasih Pak. Tesnya tadi, Pak Wiriana. Izin mengingatkan kembali Bapak Ibu, jangan lupa untuk absennya diisi sebelum meninggalkan room Zoom. Ya, karena syarat untuk mendapat sertifikat ya, Bu. Contoh RPS-nya tadi belum di-share, Pak. Iya, benar Pak. Terima kasih.